Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Ya. Jadi kita itu bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti kalau tidak disyariatkan di dalam Al-Quran, tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, maka itu tidak bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ikhwani fi din azzakumullah, itu berarti kita setiap hari kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Kita salat, kita berzikir, kita berbakti kepada kedua orang tua, kita berbuat baik kepada anak dan istri. Itu semua kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita bangun di tengah malam, kita datang ke pengajian, kita silaturahim, kita berbuat baik kepada tetangga. Semua itu adalah bentuk tawassul, usaha dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, meskipun kita semua manusia setiap hari dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun ada yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang mendekat kepada Allah, ada juga yang apa? Yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah. Kata Syekh, faqul natawassalu ila Allah taala bi thalathati anwa'in min at-tawassul la yashra'u siwaha. Maka katakanlah, kita mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul kepada Allah, yaitu dengan 3 cara atau 3 jenis tawassul yang tidak disyariatkan selainnya. Ya, Allah mensyariatkan kepada kita 3 cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatih. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bagaimana kita akan bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya. Maka kita harus menuntut ilmu agar kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kaidah-kaidah yang berkaitan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna." Bagi Allah Subhanahu wa taala al-asma, nama-nama yang husna, yang telah mencapai puncak kebaikannya. Ya, jadi seorang muslim harus dia meyakini Ar-Rahman itu nama Allah yang telah mencapai puncak kebagusannya. Ar-Rahim itu nama Allah yang telah mencapai puncak keindahannya. Demikian juga Ar-Razzaq, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Halim, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Ini semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mencapai puncak keindahan dan kebagusannya. Ya, kenapa? Di antara sebab-sebabnya adalah karena setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti terkandung di dalamnya sifat. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya, namanya demikian. Allah juga memiliki sifat pengasih, penyayang. Nama Allah Ar-Razzaq. Ya, karena dia memiliki sifat memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Tawwab, ya, karena dia memiliki sifat yang menerima tobat hamba-hambanya. Ghaffar, Maha Pengampun, karena dia memiliki sifat-sifat yang mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Namun makhluk belum tentu seperti itu. Ya, ada seseorang namanya Karim, Abdul Karim. Ya, pemurah, namun ternyata dia pelit. Ya, namanya Jamil. Jamil artinya apa? Bagus, indah, tampan. Namun dia tidak bagus, tidak tampan.
Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala nama-namanya ini semuanya adalah husna. Telah mencapai puncak keindahan dan kebagusan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fad'uhu biha. Mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Ketika seseorang meminta kesembuhan, dia memakai nama Allah, ya Syafi ishfini. Ketika dia meminta rezeki, dia menyebut nama Allah, memanggil nama Allah Ar-Razzaq, ya Razzaq urzuqni. Ya, kemudian ketika dia meminta ampunan, ya Ghaffar ighfirli, ya Tawwab tub alayya, dan yang serupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, sampai-sampai kita diajarkan nama-nama ya yang kita butuhkan, yang setiap saat kita butuh kepada nama-nama ini untuk meminta bantuan kepadanya. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita nama-nama ini agar kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya ini. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, yang artinya adalah ya Allah, dan masukkanlah aku. Di sini dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia minta? Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ini apa ini? Ini apa ini? Dengan rahmatmu. Ini apa ini? Sifat. Ya, rahmah ini merupakan salah satu sifat Allah. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu fi ibadikas salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi dia bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadits Ammar bin Yasir, demikian juga hadits Ammar bin Yasir. Ya, apa kata Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir mengatakan, da'awatun sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa, permohonan yang aku pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammar pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Doa ini doa yang luar biasa ayolah ikhwah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Apa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya, mungkin nanti antum bisa cari di Google doa ini. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmu ghaib yang engkau miliki. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ilmu ghaib ini hanyalah dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh selain Allah. Jibril tidak mengetahui yang ghaib. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, Rasul Nabi yang dekat dengan Allah, mereka tidak mengetahui yang ghaib. Ya, apa arti yang ghaib? Ghaib artinya sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak dijangkau oleh akal manusia. Ghaib tidak ada kita lihat, tidak ada kita dengar, ya, tidak dijangkau oleh akal kita. Ini ghaib. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 1400 tahun yang lalu telah memberitahu kita tentang tanda-tanda hari kiamat? Ya, Dajjal akan muncul, Ya'juj wa Ma'juj akan muncul.
Ya, semua diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu gaib. Demikian juga tentang alam kubur. Bagaimana manusia ditanya, bagaimana dia didudukkan, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia diberi kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Semua ini gaib. Diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada kita 1400 tahun yang lalu. Apakah Rasulullah itu dia mengetahui yang gaib? Hayul ikhwah, Rasulullah mengetahui yang gaib? Apa jawabannya? Tidak. Lalu bagaimana dia memberitahu kita sesuatu yang belum terjadi, bahkan sesuatu yang akan terjadi di hari kiamat? Ya, diberitahu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengetahui yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah, ini perintah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada, katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang di langit, malaikat Jibril dan yang lainnya. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard, dan di muka bumi ini manusia, para nabi dan yang lainnya yang mengetahui yang gaib. Tidak ada kecuali Allah yang mengetahui yang gaib. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad kepada sahabat-sahabatmu dan kepada seluruh manusia, "Lau kuntu a'lamul ghaib," seandainya aku mengetahui yang gaib, "lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su." Ya, kalau aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh kejelekan-kejelekan. Ya, itu kalau dia tahu yang gaib. Namun buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Uhud terluka, giginya patah, bibirnya sobek, kemudian helmnya pecah, besi 2 nancap di pipinya, terjatuh sampai patah kakinya. Kan semua itu kejelekan-kejelekan. Kalau seandainya Nabi mengetahui yang gaib, maka dia akan hindari kejelekan-kejelekan ini. Dia tahu besok, oh saya akan jatuh di sini, maka dia akan lewat sana supaya dia tidak jatuh di sini. Namun Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwani fi din azakumullah, gaib ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Ya, kenapa? Karena dia telah merampas sifat yang khusus bagi Allah, kemudian diletakkan kepada makhluk yang lemah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahinan fasa'alahu, atau man ata arrafan fasa'alahu." Barang siapa yang datang ke tukang ramal, ke dukun, lalu dia bertanya, iseng saja dia bertanya, ya, termasuk dukun, termasuk tukang ramal, membaca ramalan-ramalan zodiak, ya, yang ada di buku-buku atau ada di HP. Ya, kalau Anda ingin mengetahui perjalanan asmara Anda, silahkan ketik ini, kirim ke ini. Ya, atau Anda ingin mengetahui kesehatan Anda, ketik ini kemudian kirim ke ini dan seterusnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun tukang ramal, dia iseng bertanya, sekedar iseng, maka apa dapatnya orang ini? Nabi mengatakan, la tuqbalu lahu salatun 40 yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Salatnya sudah tidak bagus lagi, tidak diterima oleh Allah. 40 hari lagi, ya ikhwan. Na'udzubillah. Itu hanya sekedar bertanya. Dia tidak percaya. Kalau dia percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, ilmu ghaib ini adalah merupakan kekhususan Allah. Orang yang mengatakan
menyatakan bahwa si fulan dia akan mengetahui, dia dapat mengetahui apa yang terjadi besok, dia bohong. Ya, atau dia mengatakan hari kiamat akan terjadi tanggal sekian, dia bohong. Ya, semua itu bohong. Kembali lagi ke doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di doanya mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, karena Engkau memiliki ilmu ghaib, atau dengan ilmu ghaib yang Engkau miliki. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan kita sama sekali, ya, bahwa Allah memiliki ilmu ghaib. Karena Allah memiliki ilmu ghaib, jadi semua yang terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat itu sudah dicatat oleh Allah. Kapan dicatat? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sudah selesai. Antum yang hadir di malam ini semua sudah dicatat oleh Allah. Si fulan duduk di sana, si fulan duduk di sini, si fulan bertanya, si fulan tidak bertanya. Ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dicatat itu? 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia-manusia. Ya. Kemudian yang kedua, wa qudratika 'alal khalq, dan kemampuanmu atas makhluk-makhlukmu. Ya. Allah yang menciptakan manusia. Dia mau binasakan manusia kapan saja. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Coba lihat, antum lihat ayo ikhwan. Badai apa namanya yang di Libya ini? Yang beberapa hari yang lalu, badai Daniel. Daniel namanya. Badai Daniel. Badai yang baru dua kali terjadi di dunia ini, dan badai yang paling mengerikan. Ya. Sehingga saking dahsyatnya badai ini sampai menghancurkan bendungan yang sangat besar. Dalam jangka hitungan menit sekian desa hanyut tenggelam, sehingga mayat-mayat bergeletakan di jalan. Hari itu langsung 2.000 lebih yang meninggal dunia, yang hilang 6.000-an lebih dalam waktu yang begitu singkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Besok dia akan hancurkan langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Pada hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Demikian juga langit ini dengan langit yang lain. Dan entah siapa jadi penghuninya nanti. Ya, semua itu diganti, ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang sangat agung. Apa sifatnya ini? Kemampuannya atas makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, siapa yang akan mampu menghalanginya? Lihat ikhwani fillah azakumullah. Tsunami kemarin terjadi di Jepang, di waktu di mana mereka telah menciptakan alat untuk mendeteksi tsunami itu. Pada waktu itu juga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tsunami. Diberikan tsunami. Ya, diberikan tsunami oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berfungsi alat yang mereka ciptakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah berkehendak, tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Tidak ada kecerdasan yang mampu menghindari dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertawassul kepada Allah dengan kemampuannya atas makhluk-makhluknya. Wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan kekuasaanmu atas makhluk-makhlukmu ini. Ini dia bertawassul. Dia mohon kepada Allah. Apa yang dia mohonkan? Setelah itu dia mengatakan, ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, ya, matikanlah aku jika tercatat di ilmumu bahwa kematian itu lebih bagus bagiku
Berani antum minta ini ayo ikhwan? Berani antum minta ini? Hah? Berani antum minta ini ayo ikhwan? Berdoa seperti ini berani? Hah? Masakah berani ayo ikhwan? Ya, lebih baik kita mati daripada hidup di dalam fitnah. Nanti kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti orang akan lewat di kuburan. Kemudian dia nangis di kuburan. Ya, dia mengatakan seandainya aku ini berada di posisimu. Bukan karena dia taat dan bertakwa kepada Allah, bukan karena dia orang saleh. Tapi saking banyaknya fitnah yang dia rasakan di zaman itu. Sampai-sampai dia menangis sejadi-jadinya karena kepingin sekali dia menjadi penghuni kubur. Ya. Nah, ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengatakan, "Ahyini ma kanatil hayatu khairan li." Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini lebih baik bagiku. Ya, kalau memang aku ini akan hidup di atas ketaatan, panjangkanlah umurku ya Allah. Ya, apa gunanya kalau hidup di atas maksiat? Lebih baik kita segera diwafatkan daripada hidup di atas maksiat. Artinya maksiat kita, dosa-dosa kita akan bertambah. Bertambahnya dosa, bertambahnya maksiat, itu berarti kita akan semakin lama di neraka. Maka kan lebih bagus. Toh juga lambat laun kita akan mati. Kalau enggak mati hari ini, kita akan mati besok. Yang satu mati karena sakit, yang satu mati karena tabrakan, yang satu mati karena ini, yang satu mati karena itu. Berbagai macam bentuk kematian, namun hakikatnya satu, yaitu kematian. Kata seorang penyair mengatakan, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Ini mati dengan pedang, ini mati dengan ini mati tenggelam, namun kematian itu satu, hilang nyawa itu. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini Nabi ayo ikhwah, tidak ada fitnah di zaman itu seperti zaman kita sekarang ini. Enggak ada internet, enggak ada TV, enggak ada wanita yang keluar tanpa jilbab, ya, tidak ada pantai-pantai apa namanya ini? Pantai-pantai bugil, tidak ada, atau yang lain-lainnya. Ya, tidak ada di zaman itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Ini Nabi yang top imannya mengatakan, ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika di dalam ilmu bahwa kehidupan ini baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku. Ya, matikanlah aku idza alimtal wafata khairan li, jika terdapat di ilmumu bahwa kematian itu lebih baik bagiku. Ayo, siapa berani? Ha? Saya berani. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah juga senang bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka bertemu dengannya. Bagaimana ini ayo ikhwah? Maksudnya adalah orang yang taat, orang yang bertakwa, sabar atas ujian-ujian yang ada di dunia ini, maka dia ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang full maksiat, ya bermaksiat terus, maka dia takut ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mau bertemu dengannya. Ya, jadi cara yang pertama, tawassul yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tawassul yang kedua adalah tawassulul abdi ila Allah taala bi'amalihi salih. Tawassulnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Ini sudah adzan ini, bagaimana ini? Hah? Bagaimana? Adzan dulu? Hah? Adzan dulu ya? Ya silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Ikhwani fi din azakumullah, tawassul yang kedua adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Sebagaimana kita katakan di awal kajian tadi bahwa setiap manusia, setiap muslim, setiap hari dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal salehnya. Orang yang salat dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa juga dia bertawassul. Orang yang bersedekah, orang yang baca Quran, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berbuat baik kepada anak istrinya, orang yang berbuat baik kepada tetangganya, ya. Jadi setiap amal-amal setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita amalkan itu kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita jauhkan, itu adalah tujuannya untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana yang kita katakan tadi, banyak orang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun nyatanya justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang belum jelas berkaitan tentang materi ini yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab saja, betul tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Nah. Bagaimana cara kita jika kita telah menemukan doa dan